Makanya anak-anak zaman dulu tuh Pak, menurut saya sih tangguh-tangguh. Kita nggak muji-muji sih. Karena mainan kita tuh mainan yang berat-berat loh zaman dulu tuh. Ya. Anda tahu patok lele? Main nggak patok lele? Mainan saya itu. Wah, gitu kan. Keras permainannya. Dulu main kelereng itu loh. Kalau di kampung saya namanya ekal, kelereng. Itu kalau kalah Pak, begini Pak. Tangan itu, sakitnya minta ampun kan. Tapi hal-hal seperti itu tuh membuat kita tangguh. Kenapa? Ini salah satu biang kerok bikin lemah ini. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Udah dia defisit kasih sayang, hormonnya nggak seimbang. Akhirnya apa? Ngelihat yang nggak harusnya dia lihat di sini. Maka kalau Anda sayang sama anak di umur sampai berapa tahun ya? 7 tahun itu, karena itu memang di situ justru malah disitulah Anda harus mencurahkan perhatian kasih sayang kepada dia. Jangan kasih handphone. Oh, ini biang kerok banget ini. Ya, sampai nanti banyak lagi urusan gara-gara dia ini bisa muncul. Jangan kasih handphone. Bentuk kasih sayang orang tua itu bukan ngasih handphone. Kalaupun Anda kasih handphone, basi batasan waktu mainnya kapan. Itu benar. Ya, sekarang kan tiap hari main handphone, lupa sama dunia. Apalagi beberapa game-game itu kan iklannya kan saru-saru. Kan terpengaruh tuh. Udah defisit kasih sayang, miskin pelukan, makanan yang ngawur, coba lihat. Wajar sekarang kenapa banyak sekali, mohon maaf, fast food di mana-mana, minuman-minuman kekinian yang isinya gula tok. Kenapa? Di rumah dia tidak mendapatkan manis itu. Bapak ibunya jarang dapat, jarang ngasih nasihat, jarang meluk, jarang mendidik, seperti itulah. Jadi hati-hati. Jangan nggak seimbang tuh. Nanti penyakitnya seperti itu juga, biasanya nggak jauh-jauh tuh. Ya, jadi bicara bab tentang makanan ini bab terakhir ya sebenarnya. Tapi justru saya malah pengennya bagaimana kita mulai tahu nih masalah di mana. Ya. Jadi dipeluk tadi kan minta ampun, minta maaf, tobat sama Allah. Pasti kita ada kurangnya dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Yang mungkin dulu kerjanya kadang cuman sekali seminggu pulang, minta maaf sama anak. Karena ada haknya dia yang kita tinggalkan. Jangan pakai atas nama cari nafkah ya. Gak bisa. Karena tadi mereka punya hak yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, maka tubuhnya akan berontak. Ini kemarin subhanallah baru lagi tuh. Ada ibu-ibu datang ke saya, ya, bawa anaknya pakai selang. Ini selang. Anaknya umur kayaknya 7 bulan apa 8 bulan gitu. Si bayi, si kecil. Terus dia konsul lah ke saya kan. Jadi anak ini sakitnya apa Bu? Leukemia. Jawab, leukemia. Dan sempat ada kayak tumor apa ya? Tumor darah apa ya? Nama itu hemangioma atau gede awalnya. Terus akhirnya kemo. Biiznillah membaik bagus. Ya, datang saya kemarin beberapa waktu lalu itu di mana? Pas di kafe, pasnya di situ. Ya nanya, bagusnya gimana, bla 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 segala macam. Alhamdulillah sudah anaknya bisa bertahan. Cuman saya tanya sama ibu ini. Dia cuma sama rumahnya kan deket, nggak sama orang tuanya, ada sama keluarga atau pembantunya gitu. Ibu dulu apain anaknya, saya bilang. Apa yang ibu kerjakan dengan anak ini, saya bilang. Pertanyaan saya itu doang. Baik dalam kandungan dia atau setelah dia lahir. Jawabannya apa coba? Sering marah-marah. Coba. Ya ini sekarang dia sedang menuntut haknya dia kepada Anda sekarang untuk lebih dimanusiakan, karena Anda lupa Anda sudah jadi orang tua. Dulu masih gadis, sekarang orang tua, sehingga korbannya anak ini sekarang. Sekarang dia menagih kasih sayangnya Anda dengan begitu luar biasanya sakit yang dia derita sekarang. Tapi
masih survive. Ini Masya Allah saya bilang. Sampai dia nangis di depan saya. Nangis, dia bilang. Jadi ya beruntung sekali saya bilang. Maksudnya Allah masih menitipkan anak ke ibu, saya bilang. Dengan kondisi penyakit sekarang, anak ini bertahan dengan sakitnya, saya bilang. Saya bilang beruntung. Makanya ibu harus banyak-banyak bersyukur, taubat sama Allah atas semua sikap-sikap tadi, dan ingat sekarang Anda orang tua. Pak, Bu, bunyi lato-lato tuh nggak nyaman, ngeselin banget, serius. Tak tok gitu kan. Tapi bagi mereka bahagia. Ya udahlah, ngalah lah. Mau diapain? Asal nggak berlebihan juga. Lagi azan yang kotak-kotak gitu. Lagi sholat yang tok gitu. Nah itu saya bilang, kita lupa kita tuh sudah jadi orang tua gitu loh. Ya.